fi farjil mar'ati. Sudah tahu terjemahannya ya? Nggak usah diterjemahkan. Tahu lah ya, oke. Tapi ada kata sifatnya fi farjil mar'ati al-halali. Nanti bacanya nanti ini. Nanti pokoknya mau sampai subuh kuat lah gitu. Berhubungan sekalipun itu sangat begitu detail dan punya proses. Sedangkan anak muda sekarang ya gaspol aja. Gaspol aja. Panduan praktis gitu ya untuk obat kuat gitu kira-kira begitu. Itu di Aceh itu ada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita forum Ngariksa ini kita sekalian ngobrol ngaji manuskrip kuno Nusantara tapi langsung dari lapangan. Sobat Ngariksa, jadi kita biasa menyapa yang kita ajak ngobrol itu Sobat Ngariksa gitu. Karena ini nanti biasanya disiarkan ya, sehingga yang menonton, yang mendapat manfaat bukan hanya yang ada di sini saja. Sobat Ngariksa, saya sekarang sedang ada di Yayasan Haji Ahmad Surur di Pompanua ya, di Bone, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah ini dalam rangka Rihlah Budaya Ngariksa bersama dengan Merial Institute dan Makassar Heritage Society. Alhamdulillah kita mendapat kehormatan untuk mengakses puluhan manuskrip ini Sobat Ngariksa. Ini bahkan peti-petinya langsung dibawa ini oleh Pak Haji Fadli, Pak Fadli. Mungkin nanti boleh memperkenalkan sebentar itu Pak Fadli gitu ya. Suaranya kan sudah masuk, sudah direkam ya. Mungkin boleh ini dulu ya Sobat Ngariksa kita dengar perkenalan dari Pak Fadli. Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh kenalan sebentar ini Pak Fadlinya. Siapa sih Pak Fadli itu dan ini manuskripnya punya siapa? Ya, siap. Izin Prof, saya sekretaris Yayasan Haji Ahmad Surur. Manuskrip yang ada di depan kita ini adalah warisan intelektual sejumlah ulama yang ada di Pompanua. Di antaranya ada Syekh Abdul Majid, kemudian ada juga anak beliau, 3 anak beliau. Yang pertama adalah Syekh Abdul Hayy bin Syekh Abdul Majid, kemudian Andre Gurupta Muhammad Khalifah, kemudian Andre Gurupta Ahmad Surur, yang namanya dinisbatkan kepada yayasan ini. Ada lagi sejumlah nama yang lain seperti Ibrahim bin Ahmad yang menulis dua kitab tafsir, juga menulis 1 naskah Tarekat Idrisiyah, yaitu kitab Kimi al-Yakin. Itu ditulis oleh Ibrahim bin Ahmad. Dan masih banyak sejumlah nama yang belum teridentifikasi. Kalau kira-kira di jumlah keseluruhan manuskrip yang ada di sini berapa? Kalau yang sudah didigitalisasi oleh Dreamsea, kode kemarin itu ada 60-an ya. 61. Kemudian di luar dari 61 itu masih ada sejumlah lagi naskah yang belum terdigitalisasi. Ya. Mungkin Sobat Ngariksa perlu mengingatkan Pak Fadli tadi menyebut Dreamsea. Dreamsea itu satu program Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia. Jadi program untuk mendigitalisasi manuskrip yang sudah terancam punah di Asia Tenggara, baik di Indonesia maupun di khususnya di Indonesia. Dan sekarang kita sedang ada di Pompanua di Bone, Sulawesi Selatan. 61 itu yang sudah didigitalisasi dan masih banyak puluhan lainnya kelihatannya. Ini Sobat Ngariksa yang ada di tangan saya ini termasuk yang belum Pak Kadim, silakan di sini aja ya. Ini membawa manuskrip lagi ya. Mangga langsung di sini, kita di sini. Iya. Ya, kita sedang ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah ini Pak Kadim ini di rumahnya juga
menyimpan naskah-naskah yang waktu itu kita digitalkan juga ya. Jadi ini keluarga besar yang mengizinkan naskah-naskahnya diakses untuk ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, bersyukur. Kalau kemarin hanya Dreamsi Ngariksa, sekarang kita ditemani oleh teman-teman muda ini. Ini bedanya dari Merial Institute. Mungkin Sobat Ngariksa nggak tahu, sudah ada yang tahu belum panjangnya. Merial itu bukan bahasa Inggris. Merial itu meraih ridho Allah. Itu luar biasa. Itu anak muda tapi spiritualis sekali gitu ya. Masya Allah. Nah, Pak Kadim mungkin bisa pegang ini aja, maaf, supaya suaranya masuk ya. Bisa. Nah, sudah nyalakan ya, biar suaranya dari situ. Ada berapa Pak manuskrip di rumah? Ada berapa banyak ini? Ada tadi sama itu 60 lebih. 60 lebih ya. Jadi tadi saya dengar cerita dari Pak Kadim itu menarik, cerita asal usulnya manuskrip di rumah itu bagaimana? Mungkin bisa ceritakan nih ke kamera atau ke saya aja deh, nggak apa-apa. Manuskrip itu ini sudah ada sejak saya lahir. Sudah Oh, ada. waktu lahir Iya. sudah ada. Cuman Agak keras suaranya. kami ini dilarang membuka. Oleh orang tua nggak boleh. Sama kakek. Ya, dengan Karena alasan, apa? Ya, sepatu rusak atau hilang. Gitu Ya. ya. Jadi dia cuma menjaga sebetulnya. Ya. Jadi bagian dari menjaganya itu amanat dari orang tua, jangan sampai rusak gitu ya. Bukan karena itu keramat lalu gitu ya. Jadi lebih karena memang takut rusak. Nah, sekarang karena Dreamsi tujuannya merawat, maka diizinkan semuanya. Naskahnya kan nggak boleh pindah keluar kan ya. Justru kita ikut merawatnya. Bahkan megang pun ya, ini saya hati-hati jadi menggunakan ini Sobat Ngariksa sarung tangan gitu ya. Kalau kita mau buka-buka, tapi kalau mau lihat saja tidak apa-apa. Jadi mungkin ini Sobat Ngariksa ingin dengar dulu nih kaitannya dengan tokoh-tokoh yang salah satunya Syekh Zainal Abidin segala itu silsilahnya itu bagaimana nyampe ke sini? Jadi Syekh Zainal Abidin lahir dan besar di Pamana, Prof ya. Pamana itu jaraknya dari sini 12 kilo 500 kurang lebih ya jaraknya. Namun Syekh Zainal Abidin juga punya keluarga di Pompanua. Punya keluarga di Pompanua, istrinya bersaudara dengan istri daripada Syekh Abdul Majid. Syekh Abdul Majid. Kemudian ada anaknya dari istri kedua tadi. Iya. Dari istri yang kedua ada anaknya bernama Ruqayyah. Ruqayyah ini kemudian menikah dengan Andre Guruta Muhammad Khalifah. Lahirlah Abdullah. Kemudian Abdullah melahirkan Abdul Majid. Lahirlah Pak Mukadim ini. Pak Mukadim dan berapa rumpun keluarganya. Iya. Ya, jadi kisahnya seperti itu, Prof. Sehingga Syekh Zainal Abidin ini selain sebagai Qadi Pamana, beliau juga adalah ulama Pompanua karena menetap di Pompanua. Faktanya adalah manuskrip mushaf Al-Quran yang tadi sore kita lihat itu penulisannya di Pompanua. Ya. Walaupun beberapa mushaf yang lain juga ditulis di Lagosi ya. Dan mushaf itu kan hanya salah satu jenis manuskrip yang ada di koleksi ini ya. Sangat beragam sekali ya. Beragam. Nah, ini Sobat Ngariksa, kita sekarang mau explore saja nih karena ada di hadapan kita ya. Terus terang saja ini Sobat Ngariksa, ini pembukaan pertama kali untuk beberapa manuskrip. Kalau yang sudah ini kan sudah dibuka, digitalisasi, tapi ada di peti ini. Nanti kita lihat apa istilahnya kalau HP baru itu? Unboxing. Unboxing ya, kita unboxing manuskrip ini gitu. Nah, ini salah satu unboxing itu, ini ada manuskrip kecil ini Sobat Ngariksa. Ini saya karena saking kecilnya saya harus pakai kacamata ini. Yang ini itu tadi saya begitu lihat menarik gitu ya. Pertama saya suka lihat cap kertasnya. Harus ke ini. Kalau saya lihat begini, saya bisa melihat bahwa ini kertasnya kertas Eropa. Mungkin saya nggak tahu gimana caranya, pokoknya oke lah, nggak apa-apa. Pokoknya ini ada garis tebal, garis tipis gitu. Itu artinya kertas Eropa. Ini ada cap kertasnya, kelihatannya kok aksara Arab ya. Menarik sekali kelihatannya.
Iya, kayak ada aksara. Ada aksara Arab ini. Ini baru kali ini. Coba. Bisa kelihatan nggak di kamera di situ? Kelihatan nggak? Ada aksara Arab bukan? Enggak. Enggak ya. Oke, mungkin mata saya yang Ya, saya juga melihat seperti itu, Prof. oh, berarti hanya orang-orang tertentu yang bisa ngelihat ini. Saya nggak tahu ada seperti melihat. Nah, tapi kita lihat dulu. Ini jangan-jangan naskah ini agak spesial gitu, makanya banyak yang nggak bisa dilihat orang lain. Nggak bisa dilihat orang lain dan nggak bisa dilihat oleh umur-umur tertentu. Oh gitu ya. Ada kode 18 plus. 18 plus nih. Coba kita buktikan Sobat Ngariksa. Ini kalimat pertamanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak tahu ini kelihatannya bukan bahasa Arab, kesininya itu Sajniyah, Kurnia binti Bahr. Itu ada seperti nama perempuan ya. Ayyuhas-sakin, wahai ayyuhas-sakin fi hadal makan, wahai orang yang tinggal di tempat ini, yaqulu lakum asy-syaikh ad-dun. Ini ada yang ingin berbicara kepada kalian, asy-syaikh ad-dun. Idhabu, pergilah kalian. Wala tamutu. Wa illa tamutu. Kalau kalian nggak pergi, mati katanya. Nah, ini gimana nih? Kita lanjutkan atau gimana nih? Suruh pergi kita nih. Dilanjut. Enggak ya? Ya ini isinya. Lalu hadhihi faidah azimah. Ini kan ngariksa itu kok bacain manuskrip kan ya. Ini adalah keutamaan yang sangat mulia, sangat besar. Ini ada beberapa yang putus, jadi mungkin ada yang nggak kebaca. Yuqra'u salasa marrat, dibaca 3 kali, fil ma'i, ke air. Ini ada petunjuk, mungkin ambil air lalu dibacakan 3 kali. Tsumma yusrabu, kemudian airnya diminum. Tsumma yumsahu, kemudian diusapkan air itu. As-solbiyah, ke tulang rusuk. Wal baten, dan perut. Wajawanibihi, dan pinggir-pinggirnya. Tsumma yudkhalu, kemudian dimasukkan air itu. Fi farjil mar'ati. Sudah tahu terjemahannya ya? Nggak usah diterjemahkan? Tahu lah ya, oke. Tapi ada kata sifatnya, fi farjil mar'ati al-halali. Nah, itu ke istri. Jadi ke farji perempuan al-halal. Nggak boleh kalau yang insya Allah. Insya Allahnya apa? La yakhruju, katanya, kalau itu diperlakukan tidak akan keluar apa al-mani yumani illa biidnir rajuli ad-dakhil, kecuali kalau si suaminya sudah menghendaki keluar, sudah mengizinkan. Jadi kalau ini diamalkan, diusap-usap gitu, baca 3 kali, nanti bacanya nanti ini. Nanti pokoknya mau sampai subuh kuat lah gitu. Berarti memang ini 18 tahun ke atas ini rupanya. Sudah menikah semua kan ya. Nah, apa nih bacaannya? Udah ada belum nih? Bismillahirrahmanirrahim. Akhadtu sam'a ma khalaqallahu ta'ala wa basarahu. Akhadtuhu biquwwati ma khalaqallahu ta'ala wa bisultanihim biquwwati ma khalaqallahu ta'ala wa bisultanihim Jabrail an yamini wa Israfil an yasari. Wallahu ta'ala minal jawanib hifdzi. Hasbiyallahu rabbi wa alaihi tawakkali. Hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tamat ad-du'a. Selesai itu doanya. Saya sudah hafal berarti ini. Saya baca 3 kali gitu ya. Nah, nanti amalkannya. Hadhihi al-ismu ini adalah al-ismi isim. La yanzilu, tidak akan inzal, tidak akan keluar, al-maniumani katanya. Ya tentu kalau ini diamalkan. Ini baru setengah halaman ini Sobat Ngariksa. Kesininya itu rupanya jimat-jimat ini. Hadhihi azimat.
nggak apa-apa. Hadhihi azimat kufl amr'ah. Ini adalah azimat, kufl itu ini apa ya? Klitoris gitu kan. Klitoris perempuan. Ini maaf ya, ini saya baca seadanya ini. Mungkin bagian laki-lakinya nanti ada di depan ya. Yuktabu dituliskan fil kaffi dalam telapak tangan, wa yumsahu fis surati, kemudian diusapkan di pusar katanya. Wahia hadhihi, ini yang harus dituliskannya. Ada di sini tulisannya. Ada mim, ha, waw, ya, nah ini ya. Dan seterusnya. Hadhil ismu, isim ini yuktabu fi qirtas, dituliskan di kertas, gitu kan. Ini Pak Helmi gimana? Kita teruskan nggak nih? Mungkin ini pembukaan aja. Jadi ini Sobat Ngariksa, kalau bagi saya sebetulnya ini kearifan. Tadi dari teman Merial, siapa antum ya? Anta ya? Mungkin bisa, enggak tadi komentar, soalnya anak muda komentar tadi. Tadi komentarnya apa, gimana? Bisa cerita nggak? Enggak, itu penting komentar yang tadi itu. Coba sekalian kenalkan ke ini apa? Ke Sobat Ngariksa, kenalkan nama dari Merial Institute. Gimana menanggapi teks yang seperti ini gitu ya? Gimana? Jadi saya Safar dari Merial Institute. Pas tadi ikut lihat proses bagaimana membaca manuskrip dan melihatnya, ternyata kita melihat petua-petua dulu, ulama-ulama kita dulu memahami konteks berhubungan sekalipun itu sangat begitu detail dan punya proses. Sedangkan anak muda sekarang ya gaspol aja. Gaspol aja. Ini yang menarik. Tidak ada masalah. Iya. Salam ada. Iya. Ya. Jadi ini sampai selesai nih halaman ini saja, ini memang terkait dengan itu, bagaimana kira-kira kepuasan suami istri itu kan ya memang itu kan halal kan, ya halal ya, dan harus kan. Jadi di sini tuh ada beberapa, tentu ada yang dengan doa Nabi, ya tentu tahu kan doanya ya, Allahumma jannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana misalnya kan. Tapi di sini cara lain, cara yang barangkali itu ya orang tua ya mengetahui itu kemudian dituliskan gitu ya. Bahkan kesininya memang ada doa-doa yang kamu jangan melakukan dulu sebelum baca doa ini gitu, kira-kira gitu. Jadi ada beberapa lain kesininya ya. Ya saya tidak bacakan semuanya lah. Ini kan kita umum dulu nih. Nah ini itu baru halaman pertama. Halaman keduanya faidah yang lain. Misalnya di sini man kataba bismillah, barang siapa yang menulis kalimat bismillah mi'ah wa wahidah sebanyak 101 kali, wa yakhuttuha fi zar'i, kemudian ditaruh di tanaman, salima minal halak, maka tanaman itu padinya misalnya tidak akan rusak misalnya. Ini kan berarti tentang keutamaan basmalah gitu kan. Jadi harus diambil maknanya, hikmahnya gitu. Salima minal halak wal fasad, tidak akan rusak tanamannya gitu. Kemudian ini ada lagi faidahnya itu dari Qala Sayyidi Iraq fi kitab Asyiratul Mustaqim dan seterusnya. Ini macam-macam faidah ini Sobat Ngariksa, ini banyak sekali faidah, mulai dari yang seperti ilmu yang tadi, dan sebetulnya bukan hanya di sini. Kalau saya pengalaman menemukan manuskrip yang lebih praktis lagi, semacam panduan praktis gitu ya untuk obat kuat gitu, kira-kira begitu. Itu di Aceh itu ada. Kalau ada yang dari Aceh, di Aceh itu pakai buah mano gitu istilahnya. Jadi buah mano itu telur ayam sebetulnya. Buah mano, kalau buah mano itu dicampur dengan kayu manis katanya gitu, kulit kayu manis ditumbuk kemudian diminum. Kalau buah manonya satu, telur ayam, tapi yang merahnya saja katanya gitu. Kalau satu maka itu kuat rubuk malam istilahnya, seperempat malam. Kalau ditambah dua katanya buah manuknya menjadi nisfu malam gitu. Wah, pokoknya tahan banting lah gitu. Nah, di Sunda juga ada gitu. Artinya memang ini apa yang ada di
kita sekarang itu kearifan lokal yang sebetulnya ingatan bersama gitu ya. Gitu. Mungkin ini nanti nitip lah Pak Kadim yang ini. Nitip ya. Ini tidak dibacakan sekarang semuanya. Kita akan coba unboxing ini Sobat Ngariksa, naskah-naskah yang lainnya ya. Coba kita lihat ya, apa saja isinya barangkali. Yang ini Bismillah. Oh, ini naskah khutbah tadi ya. Nah, ini Sobat Ngariksa bisa lihat ini naskah gulung namanya. Kalau dalam filologi itu namanya scroll. Kalau yang buku namanya kodeks gitu. Jadi ada yang gulung, ada yang buku kan ya. Ini kalau bacaannya yang sebelah kanan itu khutbatul ula li'idil fitri, berarti khutbah pertama Idul Fitri. Kalau yang keduanya itu khutbah pertama Idul Adha. Jadi ada dua. Yang menarik itu iluminasinya ini yang atas ini indah sekali gitu. Nah, jadi cara menggunakannya dulu khotib itu ya berarti begini ya, begini ya. Berarti harus megang ya, Pak. Harus megang. Maaf. Harus megang, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar terus. Saat khutbah pertama terus gitu sampai selesai. Nah, ini Sobat Ngariksa bisa lihat kalau ini sampai selesai dibacakan sampai terakhir terus gitu. Ini biasanya kan tentu saja yang namanya khutbah itu ada hamdalah, sholawat, kemudian wasiat takwa, kemudian baca Al-Quran ya. Itu di dalamnya, tapi ini semuanya dengan bahasa Arab. Kalau sudah selesai sampai ujung, coba kita lihat nih khotib nih berarti kan duduk untuk di antara dua khutbah ya. Kalau sudah selesai itu. Terus sampai ujung, wah cukup panjang ini. Berapa menit kira-kira khutbah nih? Panjang ini. Ya, dibaca terus semua. Sampai selesai. Nah di ujung sini terus berarti kan membaca khutbah 2. Ya. Nah, Sobat Ngariksa bisa lihat teknologi masa lalu. Jadi khutbah 2 nggak buka lagi, langsung ke sini. Makanya ini sudah langsung. Karena ini yang ini kan terbalik gitu kan posisinya. Ini begini, sementara yang ini sebaliknya kan. Karena tujuannya supaya ini balik lagi. Jadi terus begini. Nah sampai sini kan. Ya. Ini gulung lagi, balik lagi ke pertama ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Terus sampai selesai. Berarti kembali lagi ke putaran tadi ya. Hadhihi awalubtidail khutbah as-saniyah lil idain. Ini khutbah keduanya sama katanya, baik untuk Idul Fitri maupun Idul Adha begitu. Dan ini sama di yang khutbah 2 juga hamdalah, sholawat. Ini isinya ada nyebut nama-nama sahabat nih. Tolha, Sa'id gitu. Kita azan ya. Ya ini sudah selesai sampai selesai Sobat Ngariksa. Nah sementara begitu, karena ada azan mungkin kita istirahat dulu. Kita dengarkan azan dulu.